Itulah tadi 4 amalan. Manakala kita lakukan dapat pahala haji. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama tadi apa? Sholat berjamaah di masjid. Yang kedua ngaji. Yang ketiga zikir. Yang keempat bakti dengan orang tua. 4 amal ini kita lakukan. Anda siap-siap setiap hari panen pahala, persiapan buat ke akhirat, saudara. Siap-siap. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti, sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti ini amalan bisa menggantikan haji. Enggak. Haji tetap rukun Islam. Siapa yang mampu wajib hukumnya untuk haji, saudara. Tapi manakala kita belum bisa haji atau dalam keadaan kita tidak haji, kalau kita amalkan amalan ini, insya Allah mendapatkan pahala haji. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos alhamdulillah. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, waduh udah mau jam 11 ini. Lanjut. Masih semangat atau tidak? Kayaknya kurang semangat ini. Lanjut. Tuh kelihatannya udah ngantuk ibu-ibu nih. Yakin? Betul? Takbir? Shallu ala nabi. Kemudian yang kedua, saudara, pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka tasyakuran hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Alhamdulillah. Saudara, kumpulnya kita di tempat ini adalah bukti bahwasanya kita cinta NKRI, betul? Dalam satu riwayat makalah, tapi bukan hadis. Kata Imam As-Sakhawi, ini bukan hadis, tapi maknanya betul. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Alhamdulillah. Makanya para ulama-ulama kita selalu menunjukkan kepada kita bagaimana cinta tanah air. Al-Habib al-Imam Idrus bin Salim al-Habsyi al-Jufri, seorang ulama besar dari Palu, Sulawesi Tengah. Habib Idrus bin Salim itu saking berjasanya, Bu, Pak, di Sulawesi, sampai-sampai di Palu nama bandaranya nama beliau. Jadi kalau kita mendarat di Palu, itu bandaranya Bandara Sis Al-Jufri, Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Luar biasa. Habib Idrus Salim Al-Jufri ini pendiri Madrasah Al-Khairat. Di zaman beliau, di zaman Indonesia awal-awal sebelum merdeka, beliau sudah berhasil mendirikan lebih dari 500 madrasah di Indonesia Timur, saudara. Indonesia Timur nggak kayak di Jawa jalanannya. Sekarang aja masih susah di sana akses dari satu pulau ke pulau lainnya. Bayangkan zaman dulu beliau sudah dirikan 500 madrasah lebih di Indonesia Timur, dan sampai detik ini cabang Al-Khairat ada lebih dari 1.500 cabang di Indonesia Timur, saudara. Orang alim besar, dalam salah satu syairnya beliau mengatakan apa? Ketika Republik Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan, Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan, kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda'u. Setiap umat, setiap bangsa, setiap negara laha ramzu izzin, punya simbol kemuliaan, saudara. Punya simbol kebanggaan, punya simbol kebangkitan. Wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda'u, dan simbol kemuliaan kita adalah merah dan putih, saudara. Para ulama memilih merah dan putih bukan sembarangan, tapi ada makna di balik itu, saudara. Merah artinya darah, putih artinya tulang. Kenapa? Karena kemerdekaan Republik Indonesia tidak didapatkan gratis, saudara. Tidak didapatkan cua-cua, bukan hadiah dari penjajah, tapi kemerdekaan Republik Indonesia hasil tumpah darahnya para syuhada, para ulama untuk merdekakan negeri ini, saudara. Takbir! 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 Makanya demi Allah kita nggak akan rela negeri ini dijajah oleh asing dan asing, saudara. Betul? Dulu pendahulu kita mati-matian merdekakan Republik ini, dan sekarang kewajiban kita untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, saudara. Ya, zahir Indonesia memang merdeka, tapi faktanya saat ini ekonomi kita dijajah. Betul? Betul. Apa buktinya ekonomi Indonesia dijajah?
Indonesia negara kaya Pak Bu, sumber alamnya segala macam ada, segala macam ada, mulai dari minyak bumi. Bahkan kalau di Arab itu ada minyak bumi, di Indonesia bukan cuma minyak bumi, ada minyak bumi, ada minyak langit, saudara. Tahu minyak langit? Tahu minyak langit? Ada di Indonesia banyak. Itu kalau kita jalan Sumatera, mulai dari Banten sampai nyebrang ke Sumatera, lanjut Lampung, Sumatera Selatan, terus sampai ke Aceh. Itu sepanjang perjalanan Anda bisa ngelihat minyak langit, saudara. Minyak kelapa sawit. Kan di atas adanya kan? Itu di Arab nggak ada. Arab raja minyak tapi nggak punya minyak langit. Indonesia punya. Wah, belum lagi hasil ikannya Bapak Ibu. Kalau ke Indonesia Timur, saya kalau dakwah ke Indonesia Timur, saya tinggal geleng-geleng kepala aja lihat hasil laut saking melimpahnya, saudara. Luar biasa kita punya negeri. Belum lagi emasnya itu di Freeport dari tahun 70. Dikeruk setiap hari itu emas. Ton-tonan, saudara. Bukan sekilo 2 kilo, ton emas. Nggak habis-habis, berkah. Belum lagi tambangnya, batu baranya, tembaganya, belum lagi hasil pertaniannya. Sepanjang mata memandang, tanah di Indonesia bisa ditanamin sama tanaman, saudara. Kalau kita ke Arab, ke Timur Tengah, itu padang pasir nggak bisa ditanamin apa-apa, saudara. Kaya Indonesia. Tapi jawab yang jujur, Indonesia walaupun kaya, rakyatnya banyak miskin atau tidak? Saat ini hidup makin susah atau makin mudah? Makin sulit atau makin gampang? Yang kaya makin kaya, yang miskin yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Kenapa seperti ini, saudara? Banyak para ahli yang mengatakan kalau kekayaan Indonesia diolah dengan baik dan jujur, maka nggak ada orang miskin di Indonesia, saudara. Saking kayanya negeri kita, kenapa banyak yang miskin? Kenapa banyak yang susah? Saudara, Indonesia bukan kekurangan orang pintar, saudara. Tapi permasalahannya karena negeri kita kekurangan orang jujur. Maling. Kalau maling bego itu yang dicolong cuma ayam. Paling hebat nyolong motor, saudara. Betul. Tapi kalau maling pintar, maling yang berdasi, maling yang pakai gelar titel profesor, doktor, itu nyolongnya 1 miliar, nyolongnya 2 miliar. Maling yang pakai titel kepala daerah, maling yang pakai titel anggota DPR, maling yang pakai titel menteri, itu nyolongnya miliaran, triliunan, betul. Ini nih koruptor begini yang bikin rakyat Indonesia susah, saudara. Koruptor seperti ini yang bikin rakyat Indonesia miskin. Itu bara ekonominya. Belum lagi dari segi ideologi dan akhlak bangsa, saudara. Negeri kita sedang ingin dijajah oleh neo komunis, saudara. Setelah dulu PKI, Partai Komunis Indonesia, gagal, akhirnya mereka saat ini masih dendam dan terus berusaha bagaimana caranya supaya bisa mengendalikan Indonesia, saudara. Kemarin RUU HIP menjadi salah satu bukti bagaimana neo komunis sudah eksis memperjuangkan visi-visi di negeri kita. Kenapa? Karena RUU HIP yang kemarin ditolak sama para ulama, ditolak oleh umat Islam, di dalamnya ada satu pasal yang sangat mirip dengan manifesto PKI. Apa? Di situ disebutkan intisari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal ini mirip dengan manifesto PKI yang digariskan oleh DN Edit di tahun 1963, saudara. Inti daripada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang disepakati bangsa. Kenapa? Karena orang kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti dia beradil dan beradab, saudara. Kalau orang berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti dia keadilan sosial. Kalau orang berketuhanan yang Maha Esa, sudah pasti jaga persatuan dan kesatuan. Orang ketuhanan Maha Esa sudah pasti bersatu dengan jutaan sila-sila lainnya, saudara. Betul. Tapi mereka berjuangkan bagaimana inti dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal itu manifesto daripada PKI, saudara. Hati-hati, jangan main-main. Jangan sampai umat Islam terjeblos di dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya, saudara. Cukup dulu dari awal Indonesia merdeka sampai tahun 65
banyak ulama kita, santri kita, kiai kita yang menjadi korban kebiadaban PKI, saudara, betul? Jawab yang jujur, jawab yang jujur dulu. Sekarang FPI dimusuhin, dibilang radikal, dibilang anarkis. Jawab yang jujur. Padahal dulu yang suka bunuh jenderal siapa? Kurang keras. Yang bunuh jenderal siapa? Yang bunuh kiai siapa? Yang bunuh santri siapa? Yang dulu membunuh Bansar siapa? Yang dulu membakar pesantren siapa? Yang dulu bunuh pejabat siapa? PKI, saudara. Jelas-jelas mereka yang khianati bangsa. Mereka yang ingin ajak-ajak bangsa. Kenapa yang dimusuhi FPI? Tolong. Betul. Oleh karena itu umat Islam jangan sampai lengah. Umat Islam jangan sampai lengah. Jangan sampai kita biarkan PKI atau neo PKI menguasai bangsa Indonesia, saudara. Jawab yang jujur umat Islam, kalau sampai PKI bangkit kembali rela atau tidak? Jawab yang kompak, rela atau tidak? Kalau sampai PKI bangkit kembali, diam atau lawan? Diam atau lawan? Saudara, pegang omongan saya baik-baik, saudara. Kalau kita sekarang tenang-tenang aja, kita santai-santai aja, kita adem-adem saja, begitu PKI bangkit, yang akan pertama dibunuh adalah para habaib, saudara. Yang akan pertama dibunuh adalah para kiai. Yang akan pertama dibunuh adalah para ustadz, saudara. Karena mereka yang pasang badan untuk lawan PKI di negeri ini, saudara. Oleh karena itu saya ajak, mari seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Semangat Anda pasang terus, siapkan senjata Anda, mari kita bela Indonesia. Jangan sampai jatuh ke PKI, pantang kita mundur sampai tetes darah terakhir, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa yang kompak umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela NKRI, siap ganyang komunis. Kalau sampai komunis bangkit, diam atau lawan? Diam atau lawan? Nanti ente dibunuh mau komunis. Sabodo ting. Nanti ente ditangkap antek PKI. Nanti digorok, nanti digantung, nanti ditonjok, nanti dikeroyok. Maju terus, yakin, betul. Semua Sukabumi angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Makanya ya sama-sama terakhir kita baca sholawat Badar dengan niat, mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar yang punya hajat, Allah qabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya baca sholawat Badar juga dengan niat. Dengan niat, saya minta yang ikhlas, yang tulus dengan niat. Mudah-mudahan imam besar kita perjuangannya diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan perjuangan beliau dimenangkan oleh Allah. Mudah-mudahan bisa segera kembali ke Indonesia dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Sama-sama yang kompak semuanya baca sholawat Badar. Hadrah ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Siap goncangkan Sukabumi dengan sholawat. Orang keras, siap goncangkan Sukabumi dengan sholawat. Siap goncangkan Sukabumi dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo semuanya, salatullah salamullah. Suaranya semua, salatullah. Salatullah, salamullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Angkat tangan minta sama Allah semuanya. Tawassalna bi bismillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi
Sayyidi ya Rasulullah. Ilahi sallim al-ummah min al-afati wan nikmah. Ilahi sallim al-ummah min al-afati wa min hammin wa min ghummah bi ahlil ya Allah salatullah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran petunjukan kami. semuanya Al-Quran imam kami, ya Rabb satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, semua angkat tangannya semua. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Allah Al-Quran petunjuk kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Sama-sama semua angkat tangannya, semua semangat. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta kematian. Semuanya maju, ya maju, ya terus maju. Habisi. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus takkan mundur, terang keras takkan mundur. Satu langkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saudara, terakhir sebelum saya tutup ceramah saya ingin ingatkan saudara. Saya ingin ingatkan sebelum saya tutup, saat ini kira-kira bisa tenang atau tidak? Bisa tenang, bisa tertib. Allahumma sholli ala Muhammad.
Saya pengen ingatkan saudara, saat ini kita sedang bersama-sama seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Seluruh dunia sedang menghadapi wabah corona, betul? Wabah corona ini bukan untuk ditanggapi dengan main-main. Amanat dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan bisa segera pulang ke Indonesia insyaallah. Amanat dari beliau dalam menghadapi corona ini, kita tidak boleh terlalu khawatir karena punya iman, betul? Tapi di sisi lain kita juga nggak boleh menggampangkan, saudara. Apalagi sampai takabur, nantang. Di mana itu corona siang? Nggak boleh. Takabur nggak boleh. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, firru minal majdhum firaraka minal asad. Dalam hadis lain Nabi mengatakan la udwa wa la tiyarata. Kata Nabi, la udwa wa la tiyarata. Enggak ada sesuatu penyakit apapun yang menular, kata Nabi, kecuali dengan izin Allah Subhanahu. Tapi di sisi lain Nabi bilang, firru minal majdhum firaraka minal asad. Kalau kamu ketemu orang sakit judam itu termasuk ta'un, wabah. Kalau kamu ketemu orang sakit judam, maka larilah darinya sebagaimana kau lari kalau ketemu singa. Ketemu singa lari apa kagak? Orang bilang nggak lari, gue pengen coba bawa ke taman safari, turunin di taman singa. Artinya apa ketemu singa? Suruh lari, saudara. Nabi bilang kalau ada orang judam lari, hindari. Di sisi lain kita disuruh tawakal, tapi di sisi lain kita disuruh ikhtiar. Makanya oleh karena itu, saudara, kita prihatin karena belum maksimalnya negara di dalam menangani wabah ini ketimbang negara-negara lain yang penanganannya baik. Akhirnya sampai saat ini data yang saya terima resmi dari Ikatan Dokter Indonesia, sampai hari ini udah 100 dokter yang meninggal karena corona, saudara. Mereka ngobatin, mereka berjuang jadi garda terdepan, dan mereka harus berkorban akhirnya meninggal. Pikirkan bagaimana tenaga-tenaga medis yang di rumah sakit, suster-suster yang meninggal, tenaga-tenaga medis, dokter-dokter yang harus kerja dalam sehari sampai 15 jam, saudara, kadang-kadang gara-gara menangani wabah ini. Saya dapat dari saudara-saudara saya yang jadi dokter di Jakarta, di rumah sakit yang menjadi rujukan COVID, mereka mengeluh, mereka teriak. Kalau bisa nggak sanggup, mereka udah turun, saudara. Kalau bukan karena mikirin masyarakat, mereka udah berhenti jadi dokter, saudara. Makanya kita hargai jerih payah mereka. Amanat dari Imam Besar, tetap ikuti protokol. Jalan kemana-mana pakai masker. Sementara kata Imam Besar nggak perlu salaman dulu, saudara. Tidak masalah, itu namanya ikhtiar. Dan itu yang diajarkan oleh syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Itulah amanat dari Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Nah, oleh karena itu saya pengen ngasih beberapa amalan supaya kita Allah jaga dari corona. Selain kita ikhtiar, maka tawakal. Tawakalnya kita baca doa. Amalkan yang bisa kita amalkan. Apa amalannya? Yang pertama, kalau mau Allah jaga dari corona, yang pertama, sholat subuh dan sholat isya berjamaah jangan lepas. Kalau bisa 5 waktu, tapi minimal 2 ini nih, jangan dilepas. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsi. Wa man shalla isya fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbih. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah dalam lindungan Allah sampai sore hari. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dalam lindungan Allah sampai pagi hari. Nah, kalau dijaga ini, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saya pengen ijazahkan dari guru saya, Rektor Universitas Al-Ahqaf, Abuya Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun. Beliau ijazahkan kepada kami murid-muridnya supaya Allah jaga dari corona. Baca wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Hafal atau tidak? Coba saya ulangin lagi. Wabil haqqi, ikutin. Anzalnahu wabil haqqi nazal. Coba sekali lagi, wabil haqqi
anzalnahu wabil haqqi nazal. Coba saya pengen dengar. 1, 2, 3. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Itu kutipan dari ayat Al-Quran. Diamalkan habis sholat subuh baca 70 kali sebentaran, cuma 2 menit atau 3 menit. Habis sholat subuh baca 70 kali, habis sholat maghrib atau habis sholat isya 70 kali. Nah, siapa yang amalkan ini di tengah-tengah wabah, maka insya Allah dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, makanya saya ijazahkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Habis subuh 70 kali, habis maghrib atau habis isya 70 kali. Saya ijazahkan semua yang hadir untuk dibaca selama wabah ini masih ada. Insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ijazahkan semua yang hadir sebagaimana saya terima ijazah tersebut dari guru saya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah. Ayo semuanya kita doa sama Allah, mudah-mudahan perkumpulan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak lagi kita keluar dari tempat ini kecuali semua hajat kita dikabul oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Ala hadhihi niyyah wal dikudu salihah wa nurul walid Abdurrahman Umar Atas walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin jami' wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saya minta maaf harus langsung pulang karena pagi-pagi saya harus terbang ke Palembang, Sumatera Selatan. Besok pagi saya harus terbang ke Palembang karena ada agenda di sana. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam keadaan diberkahi Allah Subhanahu. Dan ini ada air dari pesantren Tajul Alawin, pondoknya Habib Bahar. Mudah-mudahan Habib Bahar bisa segera keluar dan hadir di tengah-tengah kita insya Allah. Ini air dari pesantren beliau dijual. Ini usaha untuk menghidupkan pesantren beliau. Barang siapa yang beli maka telah membantu daripada ekonomi pesantren. Nah, itu ada beli, bukan ngambil. Lu ngambil nyusahin pesantren namanya. Beli, insya Allah kita bantu perjuangan dakwah beliau walaupun di dalam, tapi pesantrennya harus tetap berjalan. Ini saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli